Momo-chan, kita juga penasaran akan seperti apa drafting phase kali ini. Karena kita akan memasuki sesi ban and pick antara Geek Fam versus Onyx. Dan seperti biasa yang aku bilang tadi, kalau misalkan Onyx berada di home team, mereka memiliki kesempatan untuk memilih second pick terlebih dahulu. Untuk melihat bagaimana Bluff-Z dan juga Bro untuk lebih ready lagi ketika mereka bermain dengan flexible pick yang bisa mereka bawakan. Arlot pasti bakal jadi flexible pick salah satunya. Atau bahkan mungkin yang kemarin sempat kita lihat dari Bigetron Alpha, ada Barats yang ternyata dijadikan XP laner agar nantinya pemilihan hero assassin bisa dimunculkan di last pick. Tapi kalau ngomongin dari look, aku suka banget sih dari tipikal dia untuk nge-targeting saat ini. Dia benar-benar megangin kaki targeting utamanya. Yeah. Cuma terkadang memang plus minusnya adalah kalau dia terlalu target dan dia tidak bisa beradaptasi dengan target yang dia pilih, itu problem juga, Profesor. Masalahnya dia harus pegang hero enabler kayak misalkan Yuzong atau bahkan Terisla menurutku di patch kali ini. Ketika dia bermain dengan Ray, mungkin masih sangat-sangat make sense kalau misalkan dia membawakan Khalid, hero yang paling dia favoritkan. Atau bahkan minimal hero yang benar-benar punya damage instan, seperti Pakito contohnya. Tapi ketika kita melihat bahwa kali ini Geek Farm membawakan Hazel, yang berarti menandakan atau mensinyalkan kalau mereka akan bermain dengan assassin jungler, mereka harus berpikir juga bahwa berarti EXP lanernya harus XP laner yang punya badan. Betul. Karena kalau Baleski sendirian udah pasti bakal dimakan habis-habisan di early game. Iya, tugasnya Balo itu benar-benar kayak full, dia bakal kasih space yang banyak banget sebenarnya untuk damage dealernya, dapetin farmingan yang nyaman, dan mungkin itu bakal jadi tugas Luke juga gimana caranya posisi dari Luke ini bisa menjadi badan untuk damage dealer nantinya ketika memang teamfight akan dibuka. Yang diperhatikan sekarang, Boloski juga nggak bisa cuma mengandalkan sisi covernya dia aja. Dia juga harus bermain agresif. Dia harus bisa tekan gimana caranya. Jungler lawan juga tidak bisa terlalu bersinar. Iya. Contohnya Kairi. Kairi. Ya, karena kalau di sini Onyx terlalu banyak carry yang bisa bertukar-tukar, Profesor. Ya. Kadang dia suka tukar ternyata hard carry-nya ada di arah mid lane. Hard carry-nya memang udah di gold lane sesuai porsinya. Tapi kadang bahkan yang bersinar dan menjadi tumpuan utama itu roamer, mid lane dan EXP-nya. Dan bahkan kalau kita lihat dari tumpuan utama seperti gold laner carry kali ini Iya. sempat menjadi fenomena juga di MPL Indonesia. Karena dengan adanya emblem basic common lalu membawakan Fearless Tenacity dan juga adanya Breastmate. Ini Breastmate, membuat yes. dia makin lebih sustain dan lebih bisa survive dalam jangka waktu yang lebih panjang dalam Setuju. teamfight late game. Dan berbeda dengan Cloud, kalau Cloud membawakan Brave Smite menurutku kayaknya tidak begitu efisien. Karena dia nggak build tank, beda sama Kari. Iya, mungkin bisa dibilang Kari yang bener-bener lagi fenomenal banget karena posisi dengan di early-nya dia bisa cukup, bisa dibilang dia cukup mandiri ya kan, dengan hybrid itemnya juga. Yang kita tahu juga di sini, Cloud mungkin butuh waktu yang lebih lama, space yang lebih banyak sebenarnya untuk dapetin pasifnya, dapetin itemnya, minimal 2 item. Golden Staff mungkin yang akan diamankan juga oleh Cloud di sini. Jadi ya early mungkin masih bisa dipegang juga dari sisi Geek Farm sendiri, tapi melihat adanya Arlot yang tadi sempat kita bahas, ini ternyata akan jatuh ke tangan dari Boots. Atau mungkin bisa cukup flex karena bisa aja dimainkan oleh seorang Keyboy. Kalau gua ya, melihatnya ini ke arah sosok seorang Keyboy, Keyboy Profesor. ya? Ya potensi untuk Keyboy bakal make sense banget karena kita tahu sendiri lah Fredrin di menit 1:20 aja dia udah punya sisi power dari Energy Eruption. Iya. Di level yang keempat dia punya Precious Wrath dan akan connecting sekali dengan pasif dari Vengeance. Skill kedua dari Arlot yang nantinya bisa melakukan dash ability dengan sangat cepat. Yes. Ini permasalahan utamanya adalah apa yang kira-kira bakal Geek respon. Karena Baxia sudah di-ban juga menandakan kalau misalkan teman-teman dari Onyx lebih worry-nya sama hero-hero utility jungler, bukan sama assassin jungler seperti Lancelot. Dan apalagi Lancelot, kita tahu itu natural counternya udah ada Fredrin di depan sana. Dan sosok yang berhasil untuk menunjukkan permainan Lancelot untuk melawan head to head dengan Fredrin ya sampai saat ini Fun yang paling menonjol. Masih Iya, fun iya. ya? Dan kita masih belum melihat lagi selain itu. Dan menuntut ke arah barat. Jadi sebuah jawaban tadi nampaknya Iya, Profesor. dari sisi Onyx ya. Atau bahkan jangan-jangan ini bisa menjadi flexible pick untuk di last pick mereka. Mereka bisa membawakan X-Borg juga dengan area of evac, poking damage yang sangat-sangat mematikan di late game. Dan dengan Impurage tentu ada tambahan damage juga ketika scale up di level ke-15 dengan tipe spam seperti Fire Missile. Wah, ini dia. Data dari sosok Hazel yang menantang Kairi untuk hari ini, Momo-chan. Silakan. Gimana? Memang pemain yang luar biasa sempat bersinar di Liga Esports Nasional.
yang dimana sempat berada di posisi ketiga, namun berikutnya berada di posisi yang pertama. Dan juga ada turnamen Aura Expo Pro Hunt dan menempati posisi yang kedua. Jadi memang Hazel ini adalah pemain yang memiliki histori yang cukup baik ya. Di scene kompetitif MLBB sendiri, tapi seperti yang kita udah bahas, ini MPL udah level yang berbeda. Dia harus benar-benar menunjukkan mentalitas dia juga. Seperti apa mentalitas yang akan dibawakan oleh Hazel sendiri. Berhadapan langsung dengan tim Grand Final kita yaitu Onyx. Jadi ini adalah tantangan yang sulit tentunya untuk Hazel, tapi akan dibuktikan. Namun melihat juga ada lapu-lapu yang juga memang kita lihat akhirnya memang Arnold akan dipakai oleh Keyboy sendiri. Oke, ini para support system dari tim Onyx ya. Tadi sebelumnya kita juga sempat lihat Geek Farm. Ines di sana kalau nggak salah ya tadi ya. Iya ada Ines. Ada Ines ya. Selamat datang Ines di MPL Indonesia. Lapu-lapu. Benar-benar seperti praduga saya Profesor jujur. Iya. Dia benar-benar ingin pegangin kaki belakang ya. Ya apalagi ada Faramis juga kan, jadi otomatis dia ingin membubarkan kehadiran dari Netherrealm yang dimainkan sama Aboy. Tapi kalau misalkan kita melihat dari potensi Geek, mereka sangat-sangat potensial banget untuk melakukan counter pick dan grok yang tadi sempat kita perbincangkan. Yes. Kalau misalkan nanti akan ada damage dealer jungler dan lebih stabil lagi dengan Martis di early game, ini akan membuat sepertinya Fredrin sedikit kesulitan. Hanya saja pemilihan terhadap Valentina masih terbuka, jadi last pick Valentina pun bisa dibawakan. Namun Suns memilih permainan ofensif, Rangers tidak mau main cover, main Gord, karena tentunya bisa memecahkan Netherrealm dengan mudah. Karena mereka sadar yang mereka lawan Hazel. Iya. Katanya, datanya, dan isunya itu menuju ke arah permainan agresivitas jungler yang sedang regenerasi sampai saat ini. Iya. Ya, tapi pick lapu-lapu ini benar-benar ngedinai banget untuk Hazel tidak bermain dengan Lancelot. Barat juga tadi di ban, makanya sangat wajar hero yang tersisa mungkin adalah Martis atau bahkan Dairot yang memang mau tidak mau jadi habis opsionalnya. Tapi Geek memiliki line up rating yang begitu tinggi Profesor KB. Dari survive ability, karena Benar. mau bagaimanapun secara hampir keseluruhan data, Yes. teman-teman bisa melihat bahwa Onyx sedikit lebih unggul dari late game potential, early to mid game potential, tapi memang survive ability thanks to Faramis. Faramis Satu Aboy. pick hero yang benar-benar bisa memperpanjang team fight dari Aboy, dan itu yang mungkin akan menjadi PR dari Aboy sendiri karena dia tidak boleh tertangkap sampai dengan minimal menit yang keempat nanti. Oke, regenerasi jungle kali ini akankah ditunjukkan oleh Geek Fam kembali atau bahkan Onyx dengan the best junglernya? So, MPL Arena mana tepuk tangannya? Let's go ke lane of down. Permainan agresif seperti apakah yang sudah disiapkan oleh Hazel kali ini? Malah seperti biasa kita akan melihat Baloyski yang kembali mencoba untuk mengganggu dari sisi pattern jungler seorang Kairi. Tapi langsung diduga tentunya oleh seorang Keyboy. Namun Aboy coba untuk mengurusan di area midnya. Sementara posisi dari Boots ini harusnya masih cukup aman ya. Bertemu dengan Luke tentunya di area EXP-nya 1v1 situation. Sementara posisi Kairi memang lagi-lagi Balo yang akan bermain secara agresif Profesor KB. Iya, tapi ada 3 Breast Might yang tentunya membuat Geek Farm akan lebih sustain dalam team fight. Walaupun mungkin damage yang diberikan oleh Onyx akan lebih tinggi, tapi lagi-lagi ini persenan darah dan bisa di-spam dari skill. Tentu dengan jangka waktu yang lebih cepat, Luke, Baloyski, dan juga Cadera akan sangat mudah sekali untuk mendapatkan regen HP yang akan mereka cari dari awal game. Alright, tapi nampaknya di arah bottom lane, 1v1 situation, Kadera head to head dengan cewek. Tapi dengan adanya kesempatan yang sangat banyak dilakukan dan nampaknya Hazel akan coba maksa dengan adanya Desi yang seperti wow! Di arah bottom lane tapi mereka menukar dengan Hazel. Perhitungan dari seorang cewek menukar dirinya dengan sosok jungle. Kalau jujur gue pribadi ini rugi di tangan Geek Fam. Ini cewek calculated Winata. Dia udah memperhitungkan kalau nanti dia bakal dive in dari Hazelnya dan minion yang masih terlalu jauh ditahan di depan sana. Cewek pun menukarkan dengan satu jungler, pemegang Retribution Hazel yang akan sangat dirugikan sekali karena nggak memiliki double buff ketika adanya setup dari Turtle. Ya, dan aku sempat berbicara tadi di belakang, kalau misalnya kalau dengan adanya Cloud ketinggalan di early, hingga bakal 500 Iya, perak, betul. 1000 gold, itu nggak usah worry. Dia bisa ngejar dengan sangat cepat. Salah satu gold lane tapi lihat di arah top lane push, bahkan harus ditumbangkan oleh para pasukan dari tim King Fang. Meanwhile di arah top lane, ini dia kemampuan yang akan coba ditunjukkan oleh para pasukan dari tim Onyx dan juga King Fam. Mereka standby dan Kairi kali ini melepaskan turtle pertamanya karena memang data yang ada juga bukan perebutan di turtle yang utama, tapi dia Benar. Lord. Ya, tapi masalah utamanya adalah karena bootsnya tumbang, mau nggak mau daripada Onyx mengambil resik. Menuju kembali ke dalam Lane of Down kali ini yang dimana
3 menit memang game sudah berjalan, tapi kita sudah melihat permainan yang begitu baik tentunya dari seorang Hazel. Cewek bener-bener bakal coba diprioritaskan dan lihat pergerakan dari Baloyski juga udah mulai mengunci nih bro. Dan cewek tentunya mencoba untuk bertahan. Tapi ternyata, masih bisa selamat sama Skiboy. Oke, tapi akan dikembalikan kondisinya saat ini dan cewek masih selamat dengan trigger disiplin dari Purify Gaming. 3 rotasi ke arah bottom lane, itu cukup merugikan pasukan Geek Fam karena mereka akan sedikit terlambat. Meanwhile dari pacar Kiwa akan coba menangkap Paloyski dan bahkan Paloyski menjadi korban keganasan karena 3-man move yang gagal Profesor juga Momochan. Wow. Ya, ini 3-man move yang cukup berisiko juga, tapi Kairi mendapatkan 1 Boblet Armor. Ditambah lagi, ini juga combo yang dinanti-nantikan oleh teman-teman dari Onyx. Kiboy, Kairi jalan berbarengan, udah pasti akan memicu bagaimana banyaknya Vengeance. Apalagi Kiboynya menggunakan basic common emblem. Secara emblem aja, dia udah bakal rotasi terus. Dia punya Quantum Charge, dia punya Wilderness Blessing, dan dia punya Trill juga. Vengeance-nya akan berkali-kali lipat damage-nya lebih tinggi. Dia nggak perlu memikirkan mana, karena dia juga nggak terlalu buru-buru untuk bikin Thunder Belt. Dia lebih butuh Dominance Ice sepertinya, agar Baloyski dan Luke tidak bisa mendapatkan regen dari Brave Smite dengan cepat. Oke. Dan tapi itu sebenarnya kalkulasi yang cukup matang juga ya, lagi-lagi dari Calvin Winata di area bawahnya, sehingga dia masih bisa survive. Kejaran dari 3 pemain tadi, posisi Geek Fam sementara Turtle. Paloyski berhasil mendapatkan Orange Pump. Meanwhile depan sana Retribution gagal. Take over Turtle out of nowhere. Watchers hanya bisa mendapatkan 1. Tapi para pasukan dari tim Onyx, mereka harus mundur sedikit karena Decimated sedang menyala dan saat akan menjadi korban kedua kah? Oleh keganasan para pasukan dari tim Geek Fam. Tapi look di tengah sana. Dia pun berhasil kabur dari cengkraman sang lada Meanwhile di arah bottom lane. Blessing Rod from cewek hampir solo pick out terhadap Kadera. Tipis banget tapi masih bisa bertahan dari Kadera. Dan posisi yang baik juga sebenarnya dari Luke sendiri karena dia berhasil menghindari. Cewek. Tapi dia tahu. Cewek versus everybody, nowhere to run. Gak ada jalan untuk lari untuk Calvin Winata. Kali ini kalkulatornya cukup sulit, Profesor, ketika tiba-tiba dalam kondisi yang menyeramkan seperti itu. Iya, apalagi gankingnya terlalu banyak ya. Itu udah gerakan 3-man move yang mematikan. Ada Grok di sana, ada Martis, dan bahkan ada Faramis juga. Terlalu banyak sisi power yang bisa dimainkan. Dan membuat walaupun cewek memiliki Purify, tapi dia masih tahan Purify-nya. Dia nggak mau terlalu terburu-buru. Mungkin dia maunya menggunakan Purify ketika nanti ada Wild Charge. Tapi setelah 5 menit game berjalan, ini kelihatan banget dari Geek Fam mereka benar-benar memprioritaskan laning dari Cak Dera ini. Benar-benar pengen di babysit habis-habisan. Momochan, cuma ada Mirko di sana yang menuju ke arah Geek Fam. Apakah ini akan jadi Mir Blast atau Mir Curse seperti biasa ya bro? Kalau kata Mirko sih tadi Mir Curse ya. Mir Curse? Katanya, Really? katanya. Oh, Profesor. Tidak ada tempat yang aman ketika ada Mirko dan 1 logo tim di atasnya. Itu dia. Tadinya sebenarnya di season sebelumnya masih ada saya juga sih Mungkin. berdua. Tapi kali ini kalau kita lihat juga dari early tempo yang sudah dimainkan sama Geek Fam kayak benar-benar lebih fokus terhadap grouping mereka. Nah, itu yang mereka aku bahas. nggak mau terlalu terpisah. Kayak misalkan kayak sekarang mungkin Baloyski cuma hanya untuk mirror, hanya untuk mencari informasi di mana Boots berada. Sementara dari Little Wanderer-nya aja walaupun di area top lane, tapi teman-teman dari Geek Fam seberani itu untuk grouping karena mereka tahu mereka nggak bakal bisa di-take down dengan mudah, apalagi dengan 3 Brave Smite. Meskipun begitu, dengan kali ini Baloyski sudah keluarkan Council Gaming. Mereka akan coba commit. Meanwhile, para pasukan dari tim Onyx juga mereka tidak akan tinggal diam. Karena para pemain dari tim Onyx sudah menunjukkan batang hidungnya. Amel Phantom juga suara Keyboy. Masih dengan Revenge, tapi lihat di depan sana. Langsung ada sosok dari Calvin Winata. Mengeluarkan blessing dan tebakan Nabu yang tertakedown. Nah saat instant. What a retribution akan dipetik saat kali ini. Dan bahkan Hansel mengamankan atas seorang Kairi. Kairi gagal mendapatkan turtle-nya. Dan kali ini turtle 2 untuk Geek Fam, 1 untuk Onyx. Blessing Blood from cewek menyelesaikan seluruh Netherrealm bersama dengan aboy-aboynya. Iya, dan posisi dari pemain-pemain Geek Fam seperti yang Profesor KB bilang, mereka benar-benar fokus banget untuk gimana caranya mereka membawain place. Stand up down. Baru tadi aku mau bahas Profesor KB. Performa dengan Hazel yang mungkin kelihatan benar-benar cukup menyeramkan ya di 8 menit. Tapi Baru dikasih tahu langsung ada Blessing Blood from cewek. Dari top lane tercancel begitu saja, tapi nampaknya kalau kontrol tadi long membuat cewek tertekan. Meanwhile di belakang sana masih ada Netherrealm yang bisa menyelamatkan sosok seorang Hazel. Para pasukan dari tim Onyx mereka berporak-poranda. Mereka tidak sangka kalau Netherrealm dari sosok Aboy menyelamatkan jungle dari Geek Fam. dan kelihatan targeting yang jelas banget dari Geek Fam Profesor KB dimanapun targetingnya mengarah ke arah Calvin Winata. Ya tapi lagi-lagi cewek masih menahan untuk dari segi Purify-nya tadi mungkin lagi sedang cooldown juga. Sekarang lebih ready. Terus sekarang bahkan kayaknya mau gak mau harus dia relakan.
Blazing Duet yang tadi benar-benar hanya untuk secara defensif saja. Namun harus dilihat kembali bahwa perbedaan secara level sudah mulai terlihat dan Lord yang akan muncul kali ini harusnya akan mungkin 60-70% akan ada di tangan dari Geek Farm. Iya. Melihat setup yang sudah mereka dapatkan dan juga dari segi build up level yang kali ini mereka ungguli. Iya, Cak Dera bahkan udah level 11. Kali ini posisi udah pegang Golden Staff di tangan. Dan dengan 3.000 net worth yang sementara ini diungguli. Itu dia power poking yang sempat kita bicarakan sebelumnya cukup panjang. Dia ternyata bukan nge-trigger flicker untuk saat ini. Wacas yang di-trigger tercancel begitu saja. Tidak mendapatkan apapun dan Manvenda keep by final slash. Tapi nampaknya belum ada sedikit pun impact yang bisa diberikan. Karena itu tindakan preventif yang semaksimal mungkin bisa Kiboy dapatkan, Profesor. Ya, ini apalagi kalau kita lihat dari segi emblem dan juga dari pembuatan itemnya. Look, yang awalnya dia lihat dari segi emblem dan juga dari pembuatan itemnya. Look, yang awalnya dia build up-nya ke arah Brave Smite, tapi ternyata siapa sangka kalau ternyata kali ini dia build-nya tuh mengambil alih Lord-nya. Oke, tapi lihat The Ram dikeluarkan begitu saja. Both versus everybody. Hapres Sword-nya masih for nothing. The Blazing Duet from cewek. Tidak berhasil mendapatkan poin kill apapun dan bahkan di depan sana Retribution free. Meskipun begitu mereka harus kehilangan sosok Hazel. Setidaknya at least itu adalah pilihan terbaik dari yang terburuk. Itu setidaknya yang bisa dilakukan dari Onyx Profesor KB. Karena kelihatan tim Fatih jadi keculik satu persatu meskipun posisinya dari cewek udah masuk dalam Blazing Duet. Masalah mereka udah gak punya power retribution lagi. Ya apalagi cewek benar-benar menggunakan Purify-nya hanya untuk melakukan setup team fight. Dan ada satu pick off yang hampir dilakukan tapi ternyata dengan 2 flicker yang terbuang. Gila Sans! Poin yang bertambah lagi, gila Sans dalam keadaan Geek Farm unggul. Dia menghentikan dominasi tersebut dengan melakukan takedown terhadap Luke yang dari tadi dia memiliki damage yang konstan. Profesor, Momo-chan, kalau misalnya kalian lihat itu adalah titik snowballing Geek Farm untuk bangkit, satu anak tangganya dipatahkan di situ. Iya. Ya. Jadi jatuhnya emang benar-benar dihentikan dengan paksa. Apalagi udah ada Ice Queen, ada slow effect juga. Dan tambah dengan Corrosion Sight, belum memiliki satu Wind of Nature karena sepertinya belum terlalu butuh juga. Terlalu banyak true damage yang bisa diberikan dari pasifnya Kari, dari Decimate. Sehingga Wind of Nature kayaknya bukan opsi yang bagus untuk cewek. Dia lebih butuh Malefic Roar untuk bermain front to back. Power poking damage yang tadi sempat dimention sama Ranger Emas mungkin akan tertuju kepada Baloyski atau bahkan kepada Hazel. Ya, dan bahkan Lord pertamanya aja udah mulai digiring. Ini bener-bener berbeda banget dengan mungkin yang kita lihat. Biasa Lord pertama akan dapatkan gitu aja. Targetnya mereka berubah. Mereka berubah target, mereka menuju ke arah seorang Sans. Tapi Sans masih bisa menggocek, ini dia Lionel Sans. Berhasil kabur dari sergapan yang sudah terlihat Profesor KB. Ya karena tidak ada flicker tentu itu adalah target yang paling manis untuk para mid laner. Sehingga kali ini match up yang ingin dituju sepertinya masih belum bisa didapatkan. Mau nggak mau harus reset untuk kedua belah tim. Onyx juga harus reset karena kalau misalkan mereka salah langkah sedikit, Geek bisa menutup game ini dengan cepat. Udah nggak ada lagi pasif dari base turret. Sementara Lord masih benar-benar dikendalikan dan Cak Dera lebih tepatnya masih belum bisa di take down selama 12 menit game kita berjalan. Ya, ngomongin menit yang ke-12 ini udah posisi dari Calvi Winanta kah benar-benar untuk bisa ngedapetin power spike-nya dengan Cloud yang bahkan sekarang udah mulai nih kelihatan grouping atau mungkin backup covering yang begitu baik dari Onyx ke arah seorang cewek. Udah mulai menempel satu sama lain, namun hal yang sama dilakukan juga Geek Farm. Masih dengan pattern yang sama Profesor KB. Ya Ruby sih, ini satu sosok stopper yang mengerikan banget. Siapapun yang mendekati dia udah pasti bakal terkena Don't Run Wolf King. Hal tersebut akan menutup jalan gerakan dari Onyx dan ini mungkin akan jadi setup team fight yang secara paksa dilakukan. Tapi Mystica secara belakang memancing dengan Ram. Kali ini kesempatan di tangan dari Onyx. Mereka akan membalaskan kembali team fight yang dibuka oleh tim Geek Farm. Tapi nampaknya KRI berhasil menangkap satu. Baloyski watch out for defensive. Poking damage coba terjadi. Memaksakan mengeluarkan beli kepada Blazing Duet from cewek. Kali ini memaksa menuju seorang Aboy tapi bakal Pon versus everybody. Berhasil menangkap Aboy. Tidak bisa terlalu lama untuk menghilangkan Aboy dari line of down. Tapi setidaknya pasifnya sudah muncul. Dan tidak ada Netherrealm di saat Lord akan diperebutkan. Wow, itu mau nggak mau boostnya benar-benar harus loncat dengan Breakfast Fighter. Karena pertukarannya mereka ingin mendapatkan Lord kali ini. Bersama dengan adanya mid turret di area mid tadi Profesor Iya, KB. tapi secara kuantitas tetap di sini Geek Farm lebih diunggulkan karena Ya. pasif dari Faramis membuat dia makin lebih sustain lagi. KRI! What the retribution! Oh my god! Still Lord from KRI! The Lord Terminator, data tidak bisa berbohong, data memang harus kita percaya sepertinya. Karena sebagai pemegang Retribution Lord,
dia sepertinya nggak cuma mau 2 season, mungkin ini bisa jadi season ketiganya. Season yang ketiga. Level gak berarti, gold gak berarti buat dia. Tenang, relax, main retri aja, seenak jidat. Dan bahkan dari level aja, teman-teman bisa lihat bahwa dengan perbedaan dari damage retribution, bahkan AI prediction aja menuju ke arah Geek Farm, tapi tiba-tiba dengan satu momentum seharusnya akan sedikit bergeser menuju ke 50% dengan cewek yang kali ini berjalan di 2 lini yang berbeda. Oh, satu kali momen ternyata memberantakan seluruh Geek Fam. Seluruh Geek Fam sudah susun dengan baik. Tapi semua itu berantakan akibat satu retribution. Bahkan Onyx, lihat Momochan, mereka berhasil mencoba untuk mendapatkan satu buah pes dari arah top lane, tanpa adanya pes lagi. Lord terlalu gagah, Lord terlalu kokoh untuk bisa dihilangkan sampai saat ini. Cuma dengan satu retribution dari seorang Kairi. Geek Farm mereka terpaksa untuk bermain defensif sekarang. Memang harus kehilangan satu turret base di area atas. Tapi Onyx mereka juga mulai harus berhati-hati karena posisinya tadi Lord yang terakhir yang dicuri oleh Onyx itu sebenarnya power spike dari Cak Dera udah mulai terlihat loh Profesor Kabe. Iya, tapi masalah utamanya adalah untuk kali ini setup team fight-nya. Lihat juga Baloyski di belakang. Investigasi belakang sana berhasil dapatkan Loka dipasang bersama dengan Apoy, 2 hilang. Para pasukan dari tim Onyx membalikan kembali semua keadaan yang mereka miliki. Mereka akan mencoba untuk mendapatkan base turret dari bottom lane. Ingat, Bus masih punya Brave Fighters. Ketika semuanya udah masuk ke dalam base, dia akan membubarkan pasukan. Inilah kehidupan di dalam Lane of Dawn. Kadang di atas, kadang di bawah. Iya, bener-bener gak bisa diprediksi sama sekali. Dan mudah berbalik seperti 180 derajat. Ya, dari 3.000 net worth plus untuk Geek Farm, sekarang malah Onyx yang pegang 3.000 goldnya. Comeback 6.000 gold. Final slash, tapi nampaknya Purify Gaming save it every time. Dan untuk masuk ke dalam Hazel memikirkan 2 kali lipat. Yang ada dia bakal terpaksa tumbang Mystic Dust. Mengusir para pasukan dari tim Geek Farm, tapi Base yang sedikit terbuka dari sisi Geek Farm, tapi sepertinya Lord yang ketiga ini akan menjadi peruntungan nih. Siapa yang akan mendapatkan Lord tersebut, tapi Baloy? Oke, mereka memilih untuk orang terlebih dahulu mengganyang para pasukan dari tim Geek Farm dibandingkan untuk mengadu retribution. Tapi lah seorang prefect dari belakang, fokus ke arah seorang Hazel, dipukul mundur dan bahkan Lord kali ini memaksa ke arah Sas. Masih bisa selamat, Kiboy pun menjadi korban, tapi nampaknya Lord di tangan seorang Kairi. Meskipun begitu, shutdown pun terjadi. Apakah mereka mampu untuk mundur ke arah belakang? Karena kalau tidak, Lord tidak akan sia-sia. Nampaknya ada Pressmore! Berhasil menutup Apoy. Wayne of Nature save the day for this time. Tapi nampaknya tidak bisa terlalu lama. Kayaknya yang terjadi, Lord yang menuju ke arah tengah sendirian. Apakah MVP terhadap ini akan terjadi kali ini? Hazel akan mengorbankan jiwa dan raganya. Memaksa dirinya untuk bertahan. Karena para pasukan dari tim Onyx, mereka akan menyelesaikan game ini kalau tidak menjadi sebuah distraction Hazelnya. Wah, itu buying time yang cukup lama yang Hazel dilakukan oleh Onyx, tapi Hazel pun memang pengorbanannya membuahkan hasil. Apoy, Kadera dan juga Baloyski berhasil untuk menyelamatkan nyawa dari base-nya Geek Farm, Profesor KB. Iya, dan tidak melupakan bagaimana cewek dengan Wind of Nature respon yang dia lakukan ketika dia tahu kalau look-nya membuat ke arah item-item physical damage. Sehingga serangan dari Don Run Wolf King akan sangat-sangat menyakitkan. Dan ini dia teamfight 3 lawan 4 akan dipaksa oleh Onyx. Tapi nampaknya Blast from cewek telah keluar di depan sana. Nah, ada lagi Red Realm. Para pasukan dari tim Onyx. Mereka bermain dengan Foggy Damage. Kairi satu persatu dapat Blast from K-Boy. Memaksa look tumbang dan tempat double kill. Gak ada pasif. Baloyski Immortalnya pecah. Base terbuka sangat bebas. Ini bencana untuk Geek Fam. Dan bahkan Onyx membalikan keadaan dan mendapatkan game yang pertama. Berbalik semua keadaan yang mereka miliki, Profesor. Ya, melihat pertama comeback lagi kali ini. yang muncul benar-benar kembali. kayak bisa dibilang itu hampir bisa dipegang sama Geek Farm ya Profesor KB. Tapi ternyata hanya dengan satu momentum. Ternyata cukup untuk Onyx sendiri. Ini kalau misalkan kita